Baik. Kemudian dosa besar kedua satu, mencuri. Wasariq wasariqatu faqta'u aydahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Ini sebagai hukum bagi para pencuri. Bahkan di hadis di halaman 72 Nabi katakan, "Law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Ini penegasan Nabi. Kata Nabi SAW tentang hukuman ini tidak pandang bulu. Seandainya Fatimah putri Nabi Muhammad alaihissalam mencuri, kata Nabi, pasti akulah yang memotong tangannya. Ini di negeri manapun gak berlaku, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada anak presiden mencuri dipotong? Tidak ada. Iya, karena memang tidak mencuri. Tidak ada. Gitu ya. Ini menegaskan hukum Nabi Muhammad kalau sudah menegakkan hukum tidak pandang bulu. Dia putrinya tercinta. Kalau saya mencuri, aku yang motong tangannya supaya apa? Menunjukkan bahwa tidak ada belas kasihan kalau sudah melakukan dosa. Seorang ayah yang sudah cinta kepada apa? Anaknya, maka dia pasti tetap lebih mencintai Robnya daripada siapa? Anaknya. Maka yang ditegakkan bukan hukum kasih sayang, tapi hukum kisos yang Allah perintahkan. Gitu ya, seperti itu. Hadisnya sama dengan hadis tadi. Layasnya itu anak bahasa. Dosa besar ke-22. Merampok di jalanan. Nah, ini kan merampok di, tidak usah begal, akhi, terlalu jauh. Terlalu jauh begal itu. Tidak usah parkir juga. Cari kesalahan pada gak salah, diminta duit ngerampok. SIM, ngasih hidup, bawa. Ya kan? Spion, ada. Ditanya melarang mana? Tidak ada. Tapi dia bilang ada. Akhirnya apa? Fulus. Duit. Merampok bukan? Merampok. Di jalanan. Bahkan itu perampok resmi. Di Indonesia itu ada perampok resmi, ada perampok tidak resmi. Itu perampok resmi. Ya, ada fulus. Bahkan kalau antum punya argumen, saya punya 100.000, bisa nggak kembali 20? Dikembaliin 20.000. Dia ngambil 80, dikembaliin 20. Saking resmi. Saking apa? Resmi. Allahumma shayyiban nafi'a. Ini ya. Nah, kalau yang lainnya jelas dong, namanya begal, namanya apa itu yang suka naik mobil belakang orang tuh? Bajing loncat. Nah, itu macam-macam. Tapi itu kan yang tidak resmi. Yang tidak resmi. Yang resmi yang banyak. Ya, yang resmi yang banyak. Itu. Mungkin ada yang pernah jadi korban, ada. Mana ya? Jadi korban. Lampu tuh katanya ada yang bilang harus dinyalain. Kan itu lampunya bukan lampu jauh, lampu dekat. Pasti dia bilangnya lampu jauh yang dinyalain. Lah kan keliru. Dari mana yang otomatis ya lampu dekat bukan lampu. Tapi memang dicari-cari apanya. Ujung-ujungnya apa tadi? Fi fulus lulus, mafi fulus. Nah itu kira-kira gitu. Nah itu. Ada ya gitu ya. Itu termasuk dosa besar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan antum tidak ketemulah dengan yang kayak gitu. Dosa kedua-tiga. Sumpah dusta. Tadi ada apa? Sumpah palsu. Ini sumpah bedanya apa? Palsu antara objeknya yang ia lakukan. Ya, dengan sumpah dusta ini bisa umum. Maka tadi ada palsu dalam persidangan.
Ini sering dipakai. Tapi kalau dusta ini tidak mesti gitu kan. Dimanapun seseorang bisa saja bersumpah apa? Dusta, tapi palsu biasanya berada hanya di persidangan. Kedua-duanya termasuk dosa besar. Maka kalimatnya al-ghamus, ya. Ghamus ini adalah sumpah dusta, bukan qauluz zur. Qauluz zur sumpah palsu. Ada yang mau nambah kopi silakan. Boleh lah, nyantai aja. Dosa besar ke-24. Dosa besar ke-24, gemar berkata bohong. Gemar berkata, wah ini termasuk yang lebih banyak lagi orang melakukannya. Karena paling mudah kalau berkata apa? Bohong. Ini teman-teman yang soleh ini, pernah gak bohong sama istri? Nah ini kalau sering gemar namanya. Ya masa kebaikan harus pakai bohong terus. Allahu Akbar. Hati-hati ya. Kalau orang sudah biasa bohong, itu biasa kemana-mana bohong. Maka ingat ancamannya adalah neraka. Ya. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Jadi kalau suka berdusta itu Allah berlepas diri darinya. Kenapa? Karena dia memilih jalannya menjadi pendusta. Susah untuk apa? Diluruskan. Baik. Di halaman 81, alinea yang kedua, Nabi bersabda, "Man tahallama bihilmin lam yarahu kullifa ayyakida baina syairataini yaumal qiyamah wa lam yaf'al." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengklaim suatu mimpi yang tidak pernah dilihatnya dalam mimpinya, maka orang tersebut dibebankan untuk mengikatkan antara dua helai rambut pada hari kiamat dan dia tidak akan bisa mengikatnya. Ada orang cerita, saya mimpi sesuatu. Tapi sebetulnya dia tidak mimpi. Maka dihukumi ke daerah, dia punya kerjaan khusus. Disuruh ngikat rambut satu sama lain. Tapi dia nggak bisa sampai hari kiamat. Itu bagi orang yang suka cerita, saya mimpi A, padahal dia nggak mimpi. Gitu. Ada hukumannya. Makanya kalau mimpi yang benar. Ya, mimpi yang benar. Apalagi seperti itu. Padahal ketemunya Abu Jahal. Repot. Nah, dosa besar ke-25. Bunuh diri. Bunuh diri. Biasanya bunuh diri kasus apa yang ada? Hah? Pinjol tuh baru ada tahun-tahun ini. Putus cinta tuh dari zaman dulu kan? Ini Mas Andri yang bilang. Putus cinta. Kalau dulu zaman jahiliyah cinta ditolak dukun belum sampai kepada bunuh diri. Semenjak dukunnya yang putus cinta baru tuh bunuh diri. Kenapa? Gak ada lagi dukun, karena dukun sudah putus cinta. Jadi bunuh diri. Banyak kasus, gak cuman itu. Frustasi karena macam-macam ya, karena gak ada iman, akhirnya dia bunuh
Ada juga misalkan orang yang membunuh, takut dibunuh malah dia bunuh. Kan banyak kasus. Yang kasus apa kemarin? Polisi bunuh, ya kan? Polisi habis nembak kemudian dia bunuh diri, banyak kasusnya. Gitu ya. Atau misalkan ada yang suami istri, habis bunuh suaminya dia bunuh, itu macam kasusnya. Tapi intinya bunuh diri adalah dosa besar. Bahkan ya orang bunuh diri kalau mati nggak boleh disolatin dan nggak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Gitu. Walaupun dia bunuh dirinya pada bulan puasa. Ustaz ini kan bunuh dirinya syar'i. Kenapa bunuh di syar'i? Bunuh dirinya bulan? Ya sama aja. Mau syar'i mau puasa mau hari Jumat juga sama, namanya bunuh diri gitu. Ada dulu di Depok ada. Ya, dia bunuh diri pas Ramadan pas mau buka lagi. Ya, bunuh diri. Itu ramai orang yang nyolatin tuh ya. Sampai didoain Allah maghfir lahu. Dari mana Allah maghfir lahu sama yang bunuh diri? Ya. Gitu. Ya dikuburkan saja. Dikuburkan saja, tapi tidak boleh dimakami di pemakaman kaum muslimin. Ulama pendapat ulama ndah, bungkus kubur. Bungkus kubur. Hadis Nabi bersabda, halaman 85. Orang yang bunuh diri di situ termasuk ya tawajjau biha fi batni fi nari jahannam khalid mukhalladan bi abada. Barang siapa yang bunuh dirinya dengan sebatang besi, maka besi yang di tangannya tersebut akan menusuk-nusuk dirinya di dalam neraka jahanam. Lalu dia dikekalkan di dalamnya. Allah sudah menyebutnya sebagai penghuni asli neraka, lalu kemudian malah disolatin. Ya, malah dia apa? Padahal Allah sudah mengatakan apa? Penghuni asli khalidan mukhalidan. Kekal di dalam. Bahkan hukumannya tadi menusuk-nusuk apa? Perutnya oleh senjata yang ia pakai untuk bunuh diri. Dan kelak lagi dikekalkan maksudnya. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun. Nah, ini banyak. Minum apa? Maka racun yang di tangannya itu akan dia teguk ya sebagai azab di neraka jahanam di mana ia kekal dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Hadis muttafaq alaih, yakni hadis menurut Bukhari dan jadi sesuai dengan cara apa dia membunuhnya, itulah hukumannya sampai hari kiamat. Jadi membunuh itu bukan termasuk jalan pintas, ya. Justru dia jalan apa namanya? Hah? Jalan pintas masuk neraka. Ya. Kenapa? Bunuh diri juga. Iya, tabruk. Ya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jangan dibikin rumit pertanyaannya. Bagi Allah mudah. Ya kan pertanyaan dibikin rumit. Bagi Allah mudah. Emang di sana gak ada kereta? Ada. Emang pemateri terus bisa betul. Dosa baygon ada bisa. Gimana kereta gitu kan? Ustaz kereta cepat, udahlah. Dosa besar ke-26. Hakim yang jahat. Hakim yang jahat. Jahat itu seperti apa sih? Iya. Ada gak yang lebih tidak adil? Ada. Yang menjatuhkan hukum bukan berdasarkan syariat Islam. Itu yang lebih tidak adil. Firman Allah nih, Al-Maidah 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah tabaraka wa taala, maka dia termasuk orang-orang kafir. Ya, ada 3. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Ya. Dan fa ulaika humul munafiqun. 3. Kafir,
fasik, munafik. Gitu. Termasuk apalagi kalau menghukumi dengan sumpah palsu, berdusta, menjatuhkan hukum karena suapan segala macam, ya jelas termasuk hakim-hakim yang jahat. Sehingga Nabi katakan dalam hadisnya di alinea yang pertama halaman 87, faqdi fil jannah, qadi fil jannah wa qadin fil jannah wa qadiyani finnar. Kata Nabi SAW, ada dua hakim, satu hakim di dalam surga, dua hakim di dalam neraka. Qadin arafal haqqa faqadha bi fa huwa fil jannah. Seorang hakim yang mengerti ilmunya, diputuskan berdasarkan ilmunya, maka dia termasuk hakim yang ada di dalam surga. Wa qadin arafal haqqa fajaza muta'ammidan fa huwa finnar. Hakim yang mengerti hukumnya kemudian memutuskan bukan berdasarkan hukumnya, maka dia di dalam neraka. Wa qadin yang ketiga, penghulu atau hakim qadha bi ghairi ilmin fa huwa finnar. Dia hakim yang tidak mengerti tentang hukum, diangkat menjadi hakim, pasti dia menghukumi bukan berdasarkan hukumnya, maka dia termasuk di dalam neraka. Cuman masalahnya kalau dia hakim tidak mengerti ilmunya, diangkat menjadi hakim, apakah ada? Ada. Dia nggak ngerti ilmu hukum, hakim, tapi diangkat menjadi hakim. Ada yang gitu? Ada. Ya sudah kalau ada. Di buku ini pas berarti dibahas di Indonesia ya. Karena Indonesia semuanya ada. Dosa besar ke-27. Membiarkan perbuatan keji pada istrinya. Membiarkan perbuatan keji pada istrinya. Apa itu perbuatan keji itu? Yang disebut dengan fahisyah. Ya. Apa itu? Zina, tabarruj, membuka, mengumbar aurat, mengumbar kecantikannya. Ini termasuk perbuatan keji. Membiarkan istrinya door to door untuk namimah. Ngerumpi, ngomongin orang. Ya. Nah, suami yang membiarkan istrinya seperti itu termasuk dosa besar. Sehingga disebutkan dalam hadis salah satu la yadkhulul jannah, 3 kelompok tidak akan masuk surga. Al-aquli walidayhi, orang yang menyakiti kedua orang tuanya, wadayus dan juga dayus. Ya, siapa dayus itu? Yakni seorang suami yang tidak punya rasa cemburu terhadap perilaku buruk istrinya. Cemburu itu bukan beda cemburu dengan cemburuan. Jadi disebut cemburu gini, istrinya melakukan suatu perkara yang di luar agama, lalu dia membiarkannya. Itu termasuk dayus. Maka dayus itu diharamkan untuk masuk surga. Gitu. Ya. Kemudian warajulatun nisa, dan juga yang termasuk 3 kelompok di sini adalah seorang suami atau laki-laki atau perempuan yang menyerupai laki-laki atau laki-laki yang menyerupai perempuan. Karena di sini bahasanya perempuan, berarti perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi ada dayus, ya, dayus itu untuk para suami yang membiarkan istrinya melakukan kemaksiatan tanpa cemburu, dan juga laki-laki yang membiarkan istrinya berpakaian menyerupai laki-laki. Ini diharamkan masuk surga dan termasuk diancam dengan dosa besar. Hati-hati nih kita para suami, ya. Bila istrinya mau mengambil sesuatu yang memang menyerupai suaminya. Kebiasaan biasanya. Apa tuh kebiasaan itu? 17-an di Indonesia tuh ada nggak perempuan yang main bola? Hah? Laki-laki pakai daster. Itu tujuannya biar gaya, biar heboh, itu biar lucu. Berarti Sule udah kalah sama dia.
kurang lucu ya, kurang lucu, biar lucu. Itu tidak boleh sebenarnya. Termasuk diancam dengan apa? Dosa besar. Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu laki-laki. Perempuannya naik panjat pinang. Wah, ini perempuan panjat pinang. Masa ya? Kalau naik tambang sih masih nggak ada masalah. Gitu ya. Ini berbahaya seperti itu. Ancamannya ya neraka. Dosa besar ke-28. Ini lebih spesifik. Perempuan menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Kalau rambut panjang gimana? Laki-laki. Sebentar. Ukurannya. Jangan boleh dulu. Ukurannya. Kenapa? Karena hadis umum bahwa Nabi SAW menyukai para istrinya rambutnya panjang. Ketika ditanya, mana? Di bawah bahu. Jadi bahu ke bawah itu yang disukai Nabi untuk siapa? Perempuan. Berarti sepanjangnya laki-laki ya di atas. Nah itu boleh. Jadi kalau ustadz segini itu udah lain. Oh, jawara. Jawara. Itu ya. Ada lah ustadz itu. Mau sebut namanya. Ada ya. Ya itu kan gak perlu tahu mukanya, tahu namanya itu. Kan gitu. Gitu kan. Bahkan sekarang ada komunitas anti gondrong. Nah, itu aneh juga. Ya, tinggalnya. Jadi batasannya bahu. Dulu kebanggaan mahasiswa ya. Itu kalau belum apa wisuda ya, sama apa tuh rambutnya? Haram hukumnya dicukur kalau belum wisuda. Keren bahasanya. Haramnya dari mana? Ini pokoknya ginilah. Laki-laki juga memakai baju yang biasa keumuman di laki perempuan tidak boleh. Perempuan memakai baju yang umum dipakai laki-laki juga tidak boleh. Ustadz mau gym aja pakai ketat semua. Ini kaos ketat semuanya Ustadz itu. Begitu ketemu, Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, Subhanallah, Inna lillahi. Karena bukan Ustadz itu. Ketat semuanya, tidak boleh. Jadi antum para laki-laki, futsal, badminton, pakai yang longgar. Yang boleh dia dalam ketat, tapi di luarnya longgar. Bukan mau jadi juara kok. Bahasanya apa? Mau cari keringat aja kok masih banget. Pakaiannya ngikutin siapa gitu kan. Padahal cuma cari keringat itu. Gimana mau cari duit? Ya, serius amat. Kalau mau cari keringat tuh pakaian sampai pengen mirip juara internasional, giliran mau ngaji gak mau mirip sahabat tuh aneh ya. Aneh kan? Giliran ngaji mau gak mirip sahabat, giliran cari keringat miripnya internasional. Lucu ya. Ini anak tidak untuk menyinggung. Masya Allah. Yang tersinggung ya sudahlah. Gitu ya. Iya gitu. Sampai Allahu Akbar. Kayaknya usia sekian tuh kayak jadi 17 tahun. Gitu ya. Padahal Ibnu Abbas itu kan punya anak namanya siapa? Abbas punya anak namanya Ibnu Abbas. Atau disebut Abdullah bin. Itu kan dia suka ngaji kepada Umar, kepada Rasulullah. Dipakaikan sebagaimana pakaiannya Nabi. Itu loh. Dipakaikan pakaian sebagai pakaian Nabi. Itu yang benar gitu. Jadi kalau mau balance tuh gak masalah. Antum mau olahraga pakaian seperti pakaian internasional, ya, nah ngaji juga gitu. Itu bagus. Waktunya, modelnya, caranya, nulisnya, hafalannya. Ya, udah selesai yuk. Kan gitu ya modelnya. Kadang-kadang urusan akhirat tuh diminimaliskan seminimalis mungkin gitu. Tapi urusan dunia tuh bahkan yang enggak rasional aja dirasionalkan. Siapa sih itu? Di hadis 91. Di halaman 91 hadis yang alinea ketiga. Dua golongan dari penduduk neraka yang tidak pernah akan aku lihat, yaitu
suatu kaum yang membawa pecut-pecut seperti ekor-ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang-orang, dan kaum perempuan yang mengenakan pakaian tetapi seperti telanjang. Jadi kalau pecut itu para hakim yang dia memukulkan palunya tidak sesuai dengan faktanya, kemudian yang nampak adalah para perempuan yang memang berpakaian tetapi telanjang. Makanya kan dulu kalau mau nikah itu ada yang disebut dengan nador. Ada gak di sini yang masih pakai nador kemarin? Ada juga yang nggak pakai nador. Ada ya? Kenapa? Anda udah kelihatan semua. Nador gimana? Nador itu kan seukuran yang memang biasa terlihat. Telapak tangan dengan apa? Wajah. Antum nador? Enggak, kenapa? Ya udah kelihatan semua. Apa yang dinador? Kan itu kan? Ya. Allahu Akbar. Nah itu, maka yang kayak gitu maksudnya telanjang, pakaian tapi telanjang, maka itu termasuk yang paling aneh besok siksaannya di dalam neraka. Dosa besar 29. Al-muhalil dan muhalal lahu. Muhalil itu antum di situ ada catatan kakinya. Ya, adalah seseorang yang atau perempuan yang sudah ditalak dengan talak berapa? Nah, ketika mau dinikahi lagi oleh suaminya, maka dia harus ada muhalil. Ya, harus dinikahi dulu oleh laki-laki lain. Nah, ada calo-calo biasanya disuruh nikahi dia dengan syarat jangan digauli. Itu. Kenapa? Karena biar nanti dan harus dicerai, nanti akan saya nikahi lagi. Nah, dia kayak gitu diancam neraka. Baik si perempuannya yang mengiyakannya atau yang suami yang menyuruhnya. Mestinya apa? Natural. Memang dia nikah lagi, dia digauli dan dia cerai, sudah cerai, bukan disuruh dinikahi, jangan digauli dan segera ceraikan. Itu namanya para muhalil dan muhalalah. Itu tidak boleh. Oh, itu bayarannya gede lupa. Mau? Neraka ancamannya. Ada itu. Banyak yang gitu. Antum nggak tahu dunia itu banyak itu. Ada itu. Dia bermudah-mudahan nalak istrinya karena nafsu, tapi juga nafsu untuk menikahi lagi. Tapi sudah talak 3, caranya kan harus nikah lagi tuh. Suruh orang ngawinin dia, dibayar segala macam. Tapi jangan ditiduri, jangan akan digauli, segera dicerai. Nah, itu. Neraka itu ancaman. Nah ini ada. Jadi agama itu sudah sempurna gitu kan. Sampai masalah yang antum belum tahu aja ada. Wah, itu kan? Untung aja dauro. Kalau nggak dauro malah nggak tahu-tahu. Masya Allah. Catat nih. Bab 29, ingat-ingat. Masya Allah. Dosa besar ke-30. Udah paham kan tadi? Lewat. Dosa besar ke-30. Ini kan gak usah diingat-ingat gitu. Memakan bangkai, darah dan daging babi. Ini sudah jelas kan ya? Makan bangkai kecuali bangkai yang dihalalkan. Apa itu? Semua bangkai yang ada di mana? Air laut itu halal. Maka halal bangkainya dan juga suci dan menyucikan airnya. Itu di mana? Laut. Mau laut yang sudah dipagar atau belum dipagar sama. Jangan dipolitisir ya. Paham ya? Kemudian yang diharamkan memakan darah. Jelas ya. Karena ada orang yang darah itu katanya obat. Tapi menjadi hobi. Ini Allahu Akbar ya. Para laki-laki itu pecinta ya kekuatan. Makan minum darah kobra agar kuat seksnya katanya. Akhirnya seminggu sekali. Itu kan bukan obat lagi kalau seminggu sekali. Apa namanya? Hobi enggak boleh, haram hukum. Darah apa? Kobra. Darah apa lagi? Ada darah yang
bekukan kemudian diolah. Ya alakum darah bahar. Marus. Ya, darah. Hati-hati ya. Kemudian daging, oke lah gak usah dibahas kalau daging babi selesai ya. Nah, tapi yang penting itu perdarahan itu ya. Dosa besar 31. Tidak bersuci setelah buang air kecil. Ini hati-hati para supir kalau ada yang pernah nyupir jauh. Pastikan dimanapun kalau gak bawa air, bawa tisu. Larangannya bukan larangan kencingnya, tapi larangan kalau tidak udah pakai tisu, bawa tisu. Gitu. Kalau gak ada tisu pakai apa? Dedaunan. Kalau gak daun, bebatuan, batu. Daun gak ada, tisu gak ada, batu gak ada, pakai apa? Aspal digosok. Pulang nggak bisa dipakai itu. Masya Allah. Ya, nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin. Satu, kedua, orang yang paham agama kayak gini tuh akan dipersiapkan. Contoh orang yang paham agama, kita bawa motor pun tahu perjalanan kita pasti Pak, daripada apapun yang akan muskilah nanti dipersiapkan. Kantong plastik ada, kain sarung bawa, sejadah bawa. Itu orang yang paham agama. Gitu kan? Sama dengan orang yang punya emah. Kemana-mana pasti bawa apa? Obat mamproma itu kan. Nah urusan gitu Pak, jadi mudah hidup itu. Contoh, kan gitu Pak. Akhirnya ketika terjadi yang emergency itu, kita juga sulit. Kenapa? Oh kalau ada A, ada B, ada C. Kan gitu Pak. Ya kan? Maka kalau nggak begitu ya termasuk berdosa. Kenapa? Karena antum termasuk yang bermudah-mudahan dalam urusan agama. Punya mobil, sejadah pun nggak ada di mobil. Sementara biasa jalan kemana yang susah dapat masjid. Itu berdosa kalau nggak bawa sejadah. Jangan seperti kebanyakan tukang, Mbak. Enggak, ini kebanyakan. Berarti sedikit yang anunya. Dia diajak sholat, saya nggak sholat Pak. Kenapa? Kotor pakaiannya. Antum kan kerjanya tukang, kenapa nggak bawa salin? Maka dia termasuk orang yang bermudah-mudah dalam agama dan itu hukumnya dosa. Bawa salin. Dikasih kain sarung. Karena bilangnya tadi apa? Najis. Jawabannya apa lainnya? Tanggung Pak. Tuh. Tadi katanya kotor, dikasih pakaian tanggung, memang nggak mau sholat ente. Kan gitu. Maka sekali lagi berdosalah bagi yang paham agama, tidak mempersiapkan perkara-perkara yang menunjang untuk apa? Ibadah termasuk kesucian. Gitu. Bawa tisu. Ya, tisu basah kayak tisu kering ya terserah. Ya. Kemudian padahal itu adalah syiar kaum Nasrani. Jadi kalau tidak bercebok itu syiar kaum gitu. Jadi Nasrani itu kalau habis pipis memang nggak apa? Nggak cebok. Nah, itu. Iya. Dan termasuk yang pernah diperdengarkan kepada Rasulullah, dua kuburan yang Nabi mendengar penghuninya disiksa. Satu karena dia pipis tidak bersuci, kedua dia berjalan door to door untuk ngomongin orang. Kemudian Nabi ambilkan dua pelapak kurma, satu pelapak kurma dibagi dua, kemudian Nabi tancapkan. Lalu Nabi berkata, semoga Allah ringankan adabnya selama kurma ini masih basah. Masih apa? Basah. Artinya kalau sudah mengering, kembali dia diadab. Bukan karena dosa besar, dosa kecil, tapi dia sepelekan. Ya aneh apa? Tidak bersuci setelah buang air kecil. Rest area itu tidak semuanya bagus. Ya, kebanyakan tetap ada penjaganya, tapi airnya kadang nggak ada. Ada tuh rest area yang jaga duitnya ada, tapi airnya ada kan ya gitu. Kurang apa coba duitnya ditarik? Sementara air untuk bersihnya, nah kalau yang kita siapkan bawa aqua, itu apapun untuk bersuci. Dosa besar 32. Melakukan pungutan liar. Sama dengan tadi ya. Di bab keberapa tadi? Mengambil hak orang lain, sama. Termasuk pungli, pungutan liar. Ada yang resmi, ada yang tidak. Ada yang berseragam, ada yang tidak berseragam. Cuman nggak pakai gamis. Nggak pakai. Dosa besar ketiga-tiga.
Ria termasuk bentuk kemunafikan. Jadi dosa besar yang ketiga-tiga adalah ria. Apa ria itu? Ingin selalu dilihat orang lain dalam berbagai aktivitasnya dengan tujuan dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Maka itu termasuk ria. Baik berkaitan dengan ibadah, mahdhah, sholat, muamalah apapun, bila tujuannya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, maka ancamannya adalah neraka. Karena ria termasuk dosa besar. Anda ulangi, ria termasuk dosa besar, tapi masuk kepada syirik kecil. Anda ulangi ya, ria termasuk dosa besar, tetapi masuk syirik kecil. Karena walaupun kecil, syirik itu tetapi dosanya, paham ya? Walaupun kecil syirik, tapi dosanya besar. Oke, seperti itu ria namanya. Jadi kalau antum sudah sedekah, sudah kalau pengen benar-benar bersih, antum katakan ini dari hamba Allah. Cukup, tidak boleh hamba Allah jalan 55 nomor sekian sekian. Itu sudah gak jadi hamba Allah lagi, tapi hamba Pak RT-nya. Gitu ya, itu sudah gak jadi ikhlas lagi, itu ria namanya. Dosa besar ke-34 berkhianat. Khianat itu banyak. Khianat dalam berbisnis ada ya. Salah satu contoh apa? Khianat bisnis. Ingkar janji. Barangnya palsu. Atau ada unsur goror. Apa goror? Penipuan. Ya, dan lain sebagainya. Ini bisa. Ya, dalam keluarga khianat ada? Hanya. Salah satu contoh apa? Khianat dalam keluarga. Hah? Ya, selain itu apa lagi? Kalau poligami itu tidak termasuk khianat, jangan salah. Poligami tidak termasuk khianat, walaupun mungkin istri memandangnya itu khianat. Ya, pertanyaannya, kalau poligami mesti izin apa enggak? Sama istri pertama? Iya, tetapi kemaslahatannya mesti apa? Kalau maslahat, kalau nggak izin nanti berantem terus, ya, maka tunggulah sampai ada izin. Kalau nggak diizinkan, lanjut. Kenapa? Terserah antum lah ya. Ya, hati-hati ya nak. Sampai Nabi katakan, la imana liman la amanatalah, waladina liman la ahdalahu. Tidak dikatakan ada iman seorang yang tidak memiliki amanah, tidak beramanah, dan juga tidak dikatakan punya agama seseorang bila dia tidak menjaga ahad, janjinya. Dan itu termasuk apa? Munafik. Ya, bila berjanji, ingkar janji, bila berbicara dusta, bila dikasih amanat, khianat. Jadi khianat itu termasuk ciri orang munafik. Dosa besar ke-35. Menuntut ilmu hanya untuk dunia dan menyembunyikan ilmu. Menuntut ilmu hanya untuk dunia. Maksudnya, dia belajar ilmu baik syar'i ataupun ilmu umum. Tapi semata-mata tujuannya untuk memperkaya diri. Itu termasuk dosa besar. Beda dengan seperti ini kata para ulama. Dia menuntut ilmu untuk menambah dunianya karena banyak tanggungannya. Misalkan, saya biar dunia biar banyak, supaya banyak yang bisa saya umrohkan. Banyak saudara fukoro, biar dia tidak menjadi fukoro. Banyak saudara yang lemah, biar tidak menjadi lemah lagi. Dia memperbanyak dunia, memperbanyak ilmu demi mendapatkan sebanyak-banyaknya dunia untuk itu, maka itu maslahat, dibolehkan. Dan itu terpuji. Tapi hanya untuk memperkaya apa? Dirinya menimbun hartanya, itu termasuk dosa besar. Rumah punya 10. Yang ditempatin cuma 2. Yang 8 nganggur, dikontrakin pun nggak mau, takutnya dibilang masih butuh duit.
Nah, itu dosa besar. Tapi kalau 10 yang lainnya biar ditempatin oleh saudara-saudara sudah yang belum punya rumah, maka itu terpuji. Dan mencari duitnya termasuk jihad. Ya, silakan perbanyak duit antum. Kalau tujuannya seperti itu. Tapi kalau tujuannya memperkaya diri, itu termasuk dosa besar. Lihat di halaman 101. Nabi bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya ditujukan semata-mata demi wajahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi dia mempelajarinya hanya untuk ria, ya, hanya untuk mendapatkan harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga. Dunia dan ilmu semata-mata untuk ria, maka kedua-duanya tidak akan mendapatkan wanginya surga, termasuk tidak akan masuk surga. Tapi kalau kedua-duanya untuk Allah, ini bermanfaat. Baik. Kemudian hadis berikutnya, tapi ini sebagiannya adalah untuk ilmu ya, kebanyakannya. Karena ilmu memang untuk mendapatkan wajah Allah atau juga untuk mendapatkan dunia. Dosa besar ke-36. Menyebut-nyebut kebaikan yang pernah diberikan pada orang lain. Manna namanya. Ya, menyebut-nyebut kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Allah sebutkan di dalam Al-Baqarah 264. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Jadi gini, misalkan seseorang sedekah kepada orang lain, kemudian dia katakan, saya kasihan ngasih dia, kalau saya nggak kasih, dia gini dan begini. Itu Quran menyebutkan batal pahalanya. Gitu ya? Walaupun dalam apalah kepada orang lain, apalagi menyengaja. Menyengaja gini, tahu gak dia tuh? Sekarang kan anak-anaknya bisa sekolah. Ya, itu kan bisa sekolah karena saya yang membiayainya. Kalau nggak dibiayai saya, dia nggak bakalan anaknya bisa, maka batal pahala apa? Sedekahnya. Dan provokasi dari setan untuk itu tuh banyak. Kadang-kadang ingin menyebut-nyebut apa? Bahwa kebaikan kita terhadap orang yang sudah kita berikan kebaikannya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah juga judulnya. Alhamdulillah. Ya, kampung sebelah itu kalau bukan saya kemarin yang ngasih semuanya itu selesai lah. Gak ada apa-apanya itu. Ya, sekalipun ke janda. Ini kembali ke janda. Ya, biasa musim zakat tuh ya. Panitia yang biasa ngasih ke zakat, ke janda siapa? Ada kan? Biasa ada bagiannya. Hah? Jadi gini, dia katakanlah janda, alhamdulillah tuh janda sebelah itu sekarang masih bisa hidup, anak juga. Loh kenapa akhi? Ya alhamdulillah lah. Walaupun semampunya anak kasih nafkah tuh dia. Itu sudah selesai tuh. Itu selesai itu. Kelihatannya bagus kan? Tapi kalau kedengaran oleh yang menerimanya, itu gak enak. Termasuk menyakiti sang penerima. Quran langsung memponis batal pahala sedekahnya. Jadi kalau sudah berbuat baik kepada orang lain, maka lupakan. Yang tidak boleh dilupakan itu bila orang lain berbuat baik kepada kita. Itu. Ini perkataan Hasan al-Basri. Kalau kita pernah berbuat baik kepada orang lain, lupakan. Tapi kalau orang lain pernah berbuat baik kepada kita, jangan coba-coba kita lupakan. Dosa besar ke-37. Yang tadi nggak terasa ya, padahal disebut dosa apa? Besar ya, padahal sering kita atau pernah melakukan gitu kan. Merasa apa ya? Berbuat baik ya, sehingga disebut-sebut. Bahkan orangnya sudah kemana, sudah itu anak si Fulan itu dulu nggak mungkin jadi orang tuh kalau bukan saya yang biayai. Jadi apa Pak?
Jadi apa kira-kira? Nah itu selesai. Pikir dia masih akan dapat akhirat besok. Tidak ada apa-apanya di akhirat. Ya, tidak ada apa-apanya. Lupakan gitu. Ketiga tujuh, mendustakan qadar. Mendustakan apa? Takdir. Qadar itu takdir. Yang mesti kita imani qada dan qadar itu malah didustakan. Padahal Allah berfirman di surah Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqahu biqadarin." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan qadar, dengan ukurannya. Qadar itu dengan apa? Ukurannya, dengan perkiraannya. Semua diperkirakan kan? Ya, hasil perkiraan berarti analisa. Ya, hasil analisa apa namanya? Sudah dianalisa. Kemudian apa jadi? Kesimpulan. Ya, kalau sudah disimpulkan jadi apa? Hasil. Ya, kalau sudah menjadi hasil matang apa enggak? Iya. Apa yang Allah ciptakan sesuai dengan kodarnya. Berarti hasilnya sempurna. Ya, sehingga Allah sebutkan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Ya, segala sesuatu yang telah aku ciptakan itu ahsan, dibuat apa? Sempurna semua ciptanya. Maka tidak boleh kita tidak mengimani apa? Qadar. Allah menurunkan hujan pada saat itu sempurna kan? Sempurna kan? Maka tidak boleh ada yang apa sedikit pun merasa apa? Tidak nyaman karena turun hujan. Ayo yang tadi gak merasa gak nyaman, hati-hati tuh. Dosa besar itu. Lagi daurah hujan lagi. Nah itu dosa besar itu. Innalillah bil qadar. Dengan apa? Matangnya, sempurnanya yang ciptakan. Ya kan? Coba tadi kan deras, sekarang apa rinci? Mungkin malam wallahu ta'ala alam, tapi ini sudah biqadar dengan sempurna. Tugas kita apa? Imani. Jangan apa? Dustakan. Itu. Paham ya? Hati-hati dengan qadar. Panasnya sempurna, hujannya sempurna, ya kan? Tingginya sempurna, pendeknya sempurna, putihnya sempurna, hitamnya juga, masya Allah, ada yang nggak sempurna. Itu ada orang Afrika tuh nikahi orang Indonesia, ceweknya putih seperti kapas. Sementara suaminya hitam sehitam-hitamnya. Sempurna gak? Itu yang disebut kue lapis tuh kayak gitu. Ada hitam, ada apa? Sempurna gak? Ketika sudah masuk ke kaki 5 harganya berapa? Mungkin bisa 1.000, 2.000. Tapi kue lapis kalau menembus istana. Oke ya? Itu yang maha sempurna namanya. Jadi gak boleh mencela takdir. Imani karena takdir semuanya sempurna. Kalau mengatakan gak sempurna memang ya keterlaluan. Ciptaan Allah bilang sempurna. Memang bisa apa? Tapi ya. Nah, di hadis ke-107, halaman 107. Hal ini yang pertama. La yadkhulul jannah akun. Tidak akan masuk surga orang yang menyakiti orang tuanya. Wala muqaddibun biqadarin tuh. Termasuk tidak akan masuk surga orang yang mendustakan qadar. Bahkan di hadis lain, sekalipun dia sholatnya bagus, puasa juga sempurna, tapi kalau mendustakan takdir, maka dia tidak akan masuk surga. Itu dahsyatnya apa? Berkaitan dengan apa? Takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau belajar takdir, belajar apa itu? Rukun iman. Keberapa itu takdir? Nah, ada seorang keluarga melahirkan anak. Anaknya cacat tangannya. Hanya satu. Sempurna gak? Sempurna. Ya, sempurna. Tapi kita sudah mengatakan dia punya anak, anaknya tidak sempurna. Padahal Allah menciptakan sempurna. Sesuai dengan apa? Kehendaknya. Bahkan anak pernah katakan, Allah menciptakan iblis sempurna gak? Ya? Allah menciptakan iblis sempurna gak? Allah menciptakan setan sempurna gak? Sempurna dalam tujuan penciptaannya. Sempurna gak iblis menggoda manusia? Cirinya? Kita bilang aja, kita pernah tergoda kan gitu kan? Sempurna kan? Siapa di sini yang gak pernah tergoda setan? Siapa? Semuanya pernah
menjadi tawanan setan. Gitu. Dosa besar ke-38. Menguping omongan rahasia dari orang lain. Menguping tuh apa ya? Ya? Sudah dengar ya? Sudah dengar. Itu enak loh kayak gitu tuh, nguping. Bisa aja tajasus untuk tajasus, mencari-cari berita. Karena yang nguping tuh kadang-kadang jarang, kalau nguping dia nguping kebenaran tuh jarang. Yang orang bikin penasaran justru nguping itu yang jelek. Ada nggak nguping kebenaran? Nggak ada. Kebenaran tuh orang paling nggak tertarik nguping. Jauh aja malah seneng. Iya, nggak apa-apa. Ngaji itu senangnya dekat apa jauh? Kalau Bapak ujian, kursus bahasa Inggris, depan guru tuh. Senang dekat guru apa jauh? Dekat. Kalau ngaji senang dekat apa jauh? Yang di belakang, mohon maaf. Nggak sedang itu. Nggak sedang, Pak. Kalau di belakang nggak ada. Di belakang nggak ada. Kenapa? Nah, kenapa pindah ke belakang beliau tuh ya? Lagi jaga ini, jaga ada. Jaga. Masya Allah. Ya Allah. Ini maksudnya tidak ada yang namanya nguping itu untuk kebaikan. Pasti nguping untuk keburukan. Maka beliau mengambil dalil Al-Hujurat ayat 12. Tajassus. Kan nguping-nguping itu untuk apa? Tajassus. Curi kabar apa? Bahasanya kabar burung. Kan gitu ya. Sampai Nabi katakan, manis tama ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udunai al-anku yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang menguping omongan orang-orang sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan oleh selain mereka, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. Ya, itu. Mungkin dulu nguping itu memang langsung apa? Nguping ke apa? Jidar, ke dinding rumah, karena terbuat dari apa? Bilik. Sekarang kan nggak mungkin. Berarti sekarang nguping dari apa? Bilik media sosial. Iya, menguping dari bilik media. Kan itu kan sekarang. Disebarkan di mana? Di grup. Akhirnya dia lab dari grup. Karena apa? Ada tajasus. Ada yang apa? Ada yang nguping di situ. Lab. Itu kayak begitu modelnya. Iya, sementara anggotanya banyak juga yang masih dalam mu'alab. Yang masih harus dilembutkan hatinya. Ya kan? Akhirnya keluar. Itu karena mungkin korban-korban apa tadi? Yang nguping tadi. Gitu kan? Nah, maka nguping itu tidak boleh. Kalau kebaikan kan bisa nguping. Kenapa? Karena kebaikan itu seperti matahari di siang bolong, terang benderang. Nggak usah dikuping. Gitu? Yang dikuping itu rahasia. Dalam agama itu kan nggak ada rahasia. Semuanya apa? Jelas. Jadi kalau yang bukan jelas, ya bukan agama. Maka bagian daripada ayat Quran yang sifatnya mutasyabihat, bukan muhkamat, serahkan kepada ahlul ilm. Yang tidak punya ilmu jangan pengen coba-coba, kan gitu. Kayaknya pernah dibahas di Marala ya. Yang muhkamat dengan mutasya, kita hanya boleh yang mana? Muhkamat. Jadi yang mutasyabihat yang nggak jelas ya jangan terlalu dipaksakan. Serahkan kepada ahlul ilm. Ya. Maka jadilah di grup yang muhkamat, jangan yang mutasyabihat. Di grup yang mutasyabihat repot. Jadilah anggota grup yang muhkamat. Jadi bikin di grup itu. Mana yang sudah muhkamat ikut. Yang masih punya hati mutasyabihat ya tahan dulu. Jangan dulu. Karena itu repot. Madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Baik. Dosa besar 39 melaknat. La'nul mu'mini kaqatlihi. Melaknat seorang mukmin seperti apa? Dihukumi seperti membunuh. Tidak boleh nih. Bahkan sibabul muslim pusukun wa qitalu kufrun. Ya, mencela, memaki orang beriman itu termasuk
kefasikan dan membunuhnya kufur. Sesama muslim nggak boleh melaknat. Bahasa Betawinya nyumpahin. Tidak boleh. Iya, nyumpahin aja gitu. Nggak boleh. Ya, seperti apa ya bahasanya tuh? Beda urusan ya. Gua sumpahin lo gitu. Nah, itu kan sumpahin apa? Eh, ya nggak ada kalimatnya. Gua sumpahin lo ya sambar petir. Gitu. Nah itu kan udah nggak boleh. Sementara yang disumpahin siapa? Saudaranya sendiri. Nah, itu ya. Kalau mau marah ya marah dengan yang baik tadi. Saya marahin ya, saya doain lo. Doain apa? Mudah-mudahan jadi apa? Jadi presiden ya, itu boleh lah. Resiko ditanggung sendiri. Nabi katakan, la yang bagi li sodikin ayyakuna la'anan. Tidak patut bagi seorang mukmin, seorang kawan, kemudian menjadi melaknat seorang temannya, sering melaknat. Bahkan di hadis lain dibawa, laisal mu'min bit-ta'an. Bukanlah seorang mukmin yang sejati orang yang suka mencela. Walal la'an, dan juga bukan seorang mukmin sejati yang suka melaknat. Walal fahish, dan juga bukan seorang mukmin yang suka melakukan perbuatan keji. Walal badi, dan juga bukan seorang mukmin yang suka berkata-kata kotor. Mencela, melaknat, berdusta, berkata kotor, itu bukan termasuk mukmin yang memiliki iman yang sempurna. Bukan mukmin sejati. Baik, kita lewatkan hadisnya, mirip semua ini, insyaallah. Intinya, dosa besar ke-40. Mengkhianati pemimpin dan lainnya. Ini berarti siapa nih? Rakyat. Kalau tadi bahasanya ke pemimpinnya, sekarang ke rakyat. Emang ada rakyat yang mengkhianati pemimpin? Nah, ada. Rakyat mengkhianati? Ada ya. Kira-kira bentuknya apa kalau itu? Ya. Ya, nanti ada bab pajak ada. Belum sampai babnya. Mengkhianati ya termasuk apa namanya melanggar aturannya, kudeta ya termasuk kedoliman, ya pemimpin yang memerintahkan kepada kebaikan kemudian kita tidak taati termasuk itu mengkhianati. Pelaturan berkendara dengan mengikuti apa lalu lintas yang memang sudah ditentukan, kemudian kita tidak mengikutinya, itu termasuk khianat kepada pemimpin. Bawa mobil secara cicak itu juga termasuk pengkhianatan. Kemudian apa? Melanggar kecepatan yang sudah ditentukan, itu juga termasuk khianat ke pemimpin. Kan kalau semua disiplin kan tidak perlu ada kamera. Ya kan nggak perlu. Kalau semuanya sudah samina wa ta'na kepada umaro, kan nggak perlu. Iya, nggak perlu lagi misalkan ada genap ganjil atau ganjil genap dibulak-balik juga sama, nggak perlu. Kan gitu kan? Kalau memang samina kepada siapa? Umaro. Ya hal-hal itu terjadi karena mungkin ada pengkhianatan di lapangan terhadap kebijakan-kebijakan penguasa. Dan terkadang mungkin itu juga dipicu oleh oknum-oknum yang memang melanggar pelaturan. Kan terkadang begitu ya? Terkadang. Dulu kalau ada orang dari luar negeri keluar bandara itu suka ada di luar ada polisi yang meminta jatah. Ya, ada juga. Itu oknum. Kayak gitu. Ya. Banyak sebetulnya yang mengkhianati kebijakan penguasa. Misalkan yang pernikahan dengan nikah mut'ah, kawin kontrak, itu mengkhianati penguasa. Menikah syar'i, termasuk gak? Kan ada katanya nikah di bawah tidak pakai catatan
pemerintah itu tetap sah, tapi kita yang tinggal di Indonesia yang harus ikut kepada ya umaro, ya harusnya nikah seperti itu. Tidak boleh ada nikah apa? Yang tidak ada catatan. Nikah tengah malam. Itu siri itu kan gelap Pak, nggak kelihatan, berarti nikah tengah malam. Ya kayak gitu modelnya. Nikah gelap-gelapan. Gitu ya. Wah ini banyak banyak hadis ancamannya ya. Nanti antum baca di sela-sela santai tentang bagaimana orang-orang yang mengkhianati kebijakan pemimpin. Tapi kalau pemimpinnya memerintahkan kepada kemaksiatan, kita melanggarnya ya tidak termasuk maksiat, ya, tidak termasuk. Walaupun tetap diancam, walaupun tetap diancam. Ya kita anggaplah sedekah. Anggap apa? Sedekah. Walaupun gede kan sedekah, tetap aja gak ridho, terpaksa. Yang ikhlas tuh kalau diancam sedekah, tapi sedekahnya ringan, ya, murah. Gitu.